Baik saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan tidak bosan, ya, tidak bosan. Jadi saya selalu mencoba mencari yang terbaik. Jadi sebetulnya mau kita apresiasi bendanya, kita harus tahu dulu bendanya. Bendanya itu ya puisi. Kita pakai istilah puisi dulu ya. Ada kalanya saya gunakan saja atau saja. Puisi yang kita harus tahu dulu unsur yang membuat puisi itu. Dari masa ke masa dalam teori itu berbeda-beda. Dari ada berapa tadi yang mengatakan ada 5 ya? Ada berapa orang tadi ya? Yang bukan pendapat ada 6. Ada 6. Ada satu unsur yang dalam buku itu ada enggak nyebutkan. Namanya kaisura. Ada enggak nyebutkan? Dan itu teori yang bisa kita jumpai nanti di buku namanya Pembahasan Karya Puisi dan Puisi karya Uhamidi. Namanya kaisura. Nah, kenapa saya katakan tadi berbeda-beda? Satu persoalannya, ada yang orang tidak paham dengan unsur itu. Jadi unsur itu dikatain 2 kali. Ada yang unsur itu pada mulanya ada, berlaku, wajib ada gitu. Tapi ada kalanya berikutnya udah hilang, tidak ada lagi. Atau yang pada sebelumnya unsur itu tidak ada, tiba-tiba ada. Tapi supaya kita tidak salah, mari kita pahami dulu apa saja unsur yang pernah ada. Yang pernah ada artinya bisa saja hilang. Ya, bisa saja hilang. Pertama, orang mau menulis puisi, tentu dia akan mencari temanya apa. Tema unsur pertamanya. Apa itu tema? Nanti ada cara saya tadi supaya Anda paham, jangan hanya tahu temanya, Anda baca di teori. Apa itu tema? Ya, itu pun banyak yang punya ada beberapa pendapat tentang tema. Ada kata tema itu adalah latar. Latar dari puisi itu, ide ya, latar dari idenya. Maksudnya apa? Tema itu dapat kita temukan kalau kita sudah baca karya itu secara habis. Karena ada apa yang dikatakan? Ada kalanya tema ini sekilas orang bertentangan dengan tema itu. Karena itu ada dalam tema itu dikatakan ada tema sentral, ada tema pendukung. Tema utamanya, tema besarnya ada yang temanya yang pendukung, subtema namanya. Semakin banyak karya sastra itu sub-temanya semakin bagus. Artinya dia bukan masalah tidak terfokus. Orang bicara tentang aspek apa saja menyangkut ke dia. Ya. Tapi bicara tentang tema ya kita baca secara menyeluruh yang mewarnai karya sastra itu, puisi itu. Biasanya suasana, tren pada masa itu mempengaruhi tema. Biasanya yang menjadi pusat perhatian orang itu bicara tentang tema. Mari kita perhatikan, saya contoh. Waktu terjadinya peristiwa Orde Lama jatuh, muncul Orde Baru. Dalam sastra dikatakan ada angkatan 66. Angkatan 66 itu dikemukakan oleh H.B. Yasin. H.B. Yasin itu dengan sigap, dia orang yang dokumenter sastra yang paling jeli, mencari momen. Dia kumpulkan semua karya puisi yang ada pada masa itu, termasuk cerpen. Lalu dia kumpulkan dijilid. Angkatan itu dikatanya angkatan 66. Dibuatnya dalam 2 buah buku, jilidnya ada baca nanti di Gramedia, buku di Gramedia ada 2 jilid, buku angkatan 66. Warna buku itu kayak pokat, hijau pokat. Saya warna buku juga saya hafal, angkatan 66. Nah, lalu kenapa kok bentuk-bentuk puisinya pendek-pendek? Kenapa banyak sindiran? Kenapa gitu? Ya karena temanya lahir pada masa itu. Ya. Itu tema yang tren. Temanya sarkasme. Dulu waktu Orde Baru orang mau besar, ada puisi yang katakan begini. Kalau Anda ingin besar, teriaklah besar-besar. Kalau Anda ingin tinggi, pajaklah pohon tinggi-tinggi. Ini puisi apa nih? Sarkasme, karena situasi seperti itu.
Paham? Jadi tema itu yang melatar belakangnya. Nah, yang banyak tadi ya sub-sub tema. Misal bisa saja muncul tema lagi ketika kita baca di bait berikutnya. Paham? Nah, itu tema. Sudah tema itu apa? Ada yang katakan begini. Judul tadi kan dia katakan judul. Tapi ada yang katakan setelah tema itu adalah topik. Topik. Secara personal, apa topik pembicaraan kita? Kan temanya luas nih. Masalah kebebasan, masalah kemerdekaan. Topiknya tak apa? Lebih spesifik lagi secara personal. Jadi ada tema, ada topik. Dalam menulis juga begitu. Menulis yang lain, ilmu menulis juga sama. Ada tema, ada topik. Nah, biasanya yang dibicarakan orang, topik tidak dipakai orang, tapi tema aja. Ada teori yang katakan tema, setelah tema itu apa? Amanat. Amanat. Amanat itu adalah pesan. Pesan itu ada dua amanat itu. Ada yang tersurat, ada dalam teks, ada yang tersirat. Amanat secara diinterpretasikan, tersirat, baru kita tahu, oh ini pesannya. Ya, seorang lagi, amanat itu ada tersurat dan ada yang tersirat. Udah berapa? 3 atau 2 boleh lah katakan. Kalau topik biasanya dicari ada topik. Ada tema, ada amanat. Ya. Topik itu penjabaran lebih personalnya tema. Ada amanat. Oke. Setelah itu apa yang kita tahu? Ada namanya lari atau baris. Lari. Nah, coba perhatikan dulu. Yang saya masukkan itu apa? Dikatakan polanya, pola larinya. Pola lari atau pola barisnya. Pak, di puisi modern tidak ada. Betul, itu yang saya katakan tadi. Di puisi berpola ada namanya pola lari. Tapi puisi tidak berpola sekarang tidak ada teori itu. Contoh, pola lari syair, gurindam, pantun sama, cenderung 4 hingga 5 kata. Ya, cenderung, sekarang cenderung, kebiasaan, cenderung itu kebiasaan. Anda cenderungnya tidur siang, kenapa sekarang udah tidur siang? Ya karena kuliahnya nggak pasal pria. Kalau besok jadwalnya diganti, saya tidur siang lagi. Atau saya tidur kok tidur siang sambil kuliah sambil tidur. Kalau mau sambil kuliah sambil tidur, tahu strateginya. Pakai kacamata hitam. Jangan kayak Farhan pakai kacamata putih, ketahuan. Atau kamu, oke, sudah ada pola lari. Sudah pola lari, apa yang lebih tingkat dari lari? Baik. Pola, wah, jadi unsur baiknya. Tapi sekali lagi saya katakan, lari baik itu juga dia punya ciri khas tertentu. Bukan berlaku umum. Dia bukan berlaku umum. Tapi secara garis besarnya pola lari itu ditetapkan, pola baik itu ditetapkan. Oh, pantun dia, gurindam dia, cenderung tadi satu bait itu 4 lari atau 4 baris. Ya. Tapi ada Pak pantun yang 2 baris. Ya, tapi bukan namanya pantun Pak Suntai. Itu namanya Karmina. Yang 2 baris apa saja? Yang 2 baris gurindam, Karmina, apa lagi? Pantun itu 4 baris. Karmina tadi kan udah jelas pantun Karmina 2 baris. Udah berapa? Udah berapa? Udah berapa? 4. Kemudian ada namanya kesamaan bunyi akhir atau dikatakan dengan sajak rima. Cenderung orang kesamaan bunyi akhir. Jadi sebetulnya rima itu bukan hanya di akhir bait, jadi ada namanya rima. Samaan bunyi. Ya. Rima dengan ritma berbeda. Ritma itu irama, ritim.
Akibat ritma muncul irama, oke. Tapi ritma itu dengan irama itu dengan saja atau ritma itu beda. Tadi kan ada katakan ritma atau rima itu tidak benar. Saya bantah tuh itu. Ritma itu irama. Oke. Jadi ada rima. Lalu kita pakailah ada ritm, ada irama. Tapi ada irama itu pada posisi berpola. Pada posisi tidak berpola, tidak ada lagi rima pengikatnya. Tidak ada lagi ritm karena tidak ada aturan. Tapi kalau posisi berpola seperti gurindam, syair, pantun, mau tidak mau kita mengucapkan muncul namanya ritm tadi, irama. Apalagi syair dia punya langgamnya, ya, dia punya. Dan begitu juga kalau seandainya orang menciptakan rima baru, rima itu bisa diciptakan. Irama itu irama. Kalau irama itu diciptakan oleh orang secara kreatif yang baru, misalnya kita mendengar lagu-lagu pantun, nah itu bisa kita ganti liriknya, ya. Seperti yang tren sekarang, Carmina. Orang tahu kan pantun, Carmina. Cikini ke gondang dia. Itu kan satu contoh Carmina. Kaku begini gara-gara dia. Cikampek Tasikmalaya. Hatiku capek. Nah, itu contoh. Dan itu bisa diganti loh. Bisa diganti. Iramanya kita pakai. Sama dengan orang buat syair. Lirik syair kan bisa diganti. Iramanya udah sekian abad masih dipakai irama itu juga. Irama surat kapal. Sampai sekarang itu juga iramanya. Tapi teks surat kapal itu diganti-ganti orang. Kenapa tidak coba? Iramanya sudah ada, lagi viral lagi, tinggal ada ubah. Sah-sah saja. Ya, dalam teori puisi sah-sah saja. Karena irama itu sudah diciptakan. Paham? Udah berapa? Lagi nunggu ya? Lagi nunggu lagi yang lain ya? Yang saya katakan masih masuk nggak gitu? Oke? Nah, masih berkaitan dengan irama tadi, itu yang saya katakan adanya kaisura. Ada tidak yang menyebutkan kaisura? Yang ada itu di buku pembahasan karya fiksi dan puisi karangan Pak Hamidi. Apa itu kaisura? Kaisura itu adalah belahan pada bait. Jadi penggalan pada bait. Jatuh temponya irama. Orang selalu mengucapkan jatuh temponya intonasi itu pada kata kedua. Ya. Pulau Pandan kata dua. Jauh di tengah. Di balik pulau kata dua juga. Siasa dua. Hancur badan dikandung tanah. Budi baik terkenang jua. Jadi seolah-olah penelitian sementara itu menjadi berbelah dua. Belah itulah dikatakan kaisura. Itu ada pada puisi berpola. Kalau dia teratur, dia punya irama. Tidak ada pada puisi modern. Itu yang saya katakan tadi. Dalam pada hakikatnya pada unsur intrinsik yang lama ada, pada baru tidak ada. Paham? Apalagi kalau penjelasan kaisura tadi, ya kalau Anda baca buku Hamidi, kalau seandainya belan itu jumlah kata sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama, dikatakannya ada teori berkorespondensi. Tapi kalau berbeda, misalnya di kiri itu 2, di kanan itu 3, artinya jumlah satu kata satu lari itu 5 kata, maka itu puisinya tidak berkorespondensi. Kita lanjutkan, ya. Sudah sampai di situ. Sekarang kita bicara ke bahasa.
Bahasa yang terkecil itu apa? Diksi, pilihan. Nah, saya ingatkan kepada Anda semua, bagaimana kita tahu diksi itu? Bahwa ini ada proses diksi, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita tahu bahwa ini proses diksi? Bagaimana caranya? Dari kata dipilih, bagaimana tahu kata yang dipilih? Yang nulis bukan kita. Yang pertama kita cari sinonim katanya. Ada kata aku, ada kata saya, ada kata beta, ada kata hamba. Kenapa Khairil itu ketika menulis saja aku, dia mengatakan kata aku sebagai kata ganti orang pertama? Kenapa dia ketika surat buat Dinta Maila dengan menggunakan kata dirinya itu kata beta? Beta artinya bukan aku. Beta pati rajawane yang dijaga ratu cuma satu. Beta api di pantai. Kata beta dia pakai. Nah, dengan kita tahu ada sinonim kata, berarti kita telah kenapa dia pakai kata ini. Arti itulah proses diksi yang kita interpretasikan. Ya. Kata aku tadi katakan kesombongan juga, beta kesombongan juga. Tapi beta itu lebih cenderung arah orang yang mengatakan aku itu orang daerah timur. Tidak ada orang daerah Sumatera katakan beta, nggak ada. Itu orang daerah timur, Indonesia Timur. Jadi kita tahu bahwa yang bicarakan itu daerah timur. Tapi aku mewakili semuanya. Kenapa aku? Ya egonya sudah nampak. Coba kata aku itu dipindahkan kata saya. Kalau sampai waktu saya mau tak seorang akan merayu. Tidak juga kamu. Lucu. Tidak ada greget di situ. Nah itulah dikatakan ketika penyair itu menulis puisi ada proses pemilihan kata. Ya, kata. Itu satu baru. Apalagi perluasan makna. Karena kata itu yang dipilih tidak yang bermakna kamus denotasi, tapi lebih cenderung menggunakan makna yang konotasi. Artinya apa? Jangan ada artikan secara kamus. Anda tahu kasus Rocky Gerung kemarin? Tahu, Pak. Apa kata yang dipilih Rocky Gerung? Apa? Tolol. Apa lagi? Bajingan. Kok takut? Kita kan hanya bukan menyebutkan. Kita mengulangi kata ini. Lebih parah saya lagi welcome. Kalau orang sastra biasa aja. Kenapa? Kan dijelaskan oleh Rocky Gerung yang dia katakan bajingan itu. Saya baru tahu loh. Bukan apa kata bajingan itu rupanya orang yang dulunya maknanya itu. Terjadi pergeseran makna dalam bahasa. Jadi ini dimasukkan Rocky Gerung itu adalah orang yang membawa gerobak atau apa, ya, yang dia dulunya berjasa menyelamatkan apa kadang-kadang tentara dari penjajah. Gitu. Tapi yang dikatakan bajingan yang tolol itu ya maksud yang dikatakan tidak tolol dia tidak disebutkan apa yang dia bawa. Tapi kalau dia disebutkan apa yang dia bawa itu pencuri ini di dalam itu kan bawa tolol gitu loh. Malah tujuannya untuk menyembunyikan pencuri gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi makna yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu adalah dalam dari segi sastra makna konotasi. Pak dia kan orang filsafat praktis, benar. Bahasa filsafat itu dekat dengan bahasa sastra. Dekat dengan bahasa sastra. Kenapa? Nanti ada akan di pelajaran apresiasi fiksi atau puisi yang nanti ke depannya saya akan jelaskan bagaimana bahasa atau pengaruh filsafat itu dalam karya sastra. Karena para sastrawan kita belajar filsafat. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak masuk di akal. Nanti kita akan bicarakan, akan disinggung di
mata kuliah berikutnya, apresiasi prosa diksi. Ya, oke. Udah ada diksi. Apalagi lebih dari diksi, masih kata konkret. Nah, tapi ada yang mengatakan begini, kata konkret dan diksi sama. Karena ada teori yang mengatakan tidak ada kata konkret. Ya diksi ya, kata diksi itu proses, kata konkret itu kan proses dari diksi. Nah, kalau itu jangan diterima mentah. Diksi kata konkret itu artinya kata konkret itu ya proses dari diksi tadi. Tapi oke lah, yang perlu Anda pahami apa itu kata konkret. Coba apa itu kata konkret? Apa? Maknanya jelas. Ya, contohnya. Kata konkret. Ya. Sudah paham? Tapi itu tadi, walaupun dia kata konkret, tapi dia ada proses dari diksi tadi. Lebih dari itu buat masalah bahasa, gaya. Citraan. Gaya itu termasuk citraan. Ada yang mengatakan citraan penglihatan karena indera itu adalah lihat, ya. Dia berlari dengan cepat. Citraan apa tuh? Ya karena mata apa? Citra penglihatan. Kita tahu dia cepat karena kita lihat. Ya. Aduh, dia jatuh terjerembab. Itu kelihatan atau rasa? Nah, jadi tuntutannya indranya, ingat. Ya. Lebih lagi dari itu, namanya gaya bahasa. Gaya bahasa. Jadi satu-satunya, mau diksi, mau citraan, mau konkret, mau gaya bahasa. Itu aspeknya aspek bahasa semuanya. Paham? Jadi ada teori yang katakan bicara cuma unsurnya gaya bahasa. Itu sudah mencakup ketiga tadi. Apalagi ada yang katakan tipografi, Pak. Nah, tipografi itu unsur yang baru muncul, baru populer ketika munculnya puisi mantra. Dulunya sebelum puisi mantra itu, walaupun puisi bebas, orang tidak bicarakan tipografi. Kenapa? Ya karena dulu orang menulis puisi itu hanya dengan dua cara. Ada yang block style, lurus, jadi baiknya juga semua lurus, jadi lurus dia bagiannya. Ada yang semi block style. Setiap bait, habis bait pertama, bait berikutnya menjorok ke dalam. Supaya nampak betul bedanya satu kesatuan, satu untayan itu. Jadi kalau ada dia puisi pantun itu, orang menulis atau di puisi di lagu, teks lagu, ada yang menulis semi block style, satu bait jorok lagi ke dalam, satu bait balik lagi, kira seperti itu. Itu bukan bicara tipografi. Yang dikatakan unsur tipografi itu dia yang dipopulerkan oleh Starji, dia punya maksud. Yang pertama, yang paling dasar sebetulnya dia ingin memberi fenomenal baru. Bagaimana melihat puisi itu dalam segi bentuk, susunan, tipografi indah. Yang kedua, di samping bukan hanya keindahan saja, kalau hanya keindahan saja, maknanya kan orang bisa menyusun macam-macam. Tapi ada makna kedua, tipografi itu disusun, dia ingin memberikan kesan amanat secara visual, dilihat orang. Nanti Anda bisa baca kumpul saja Mustafa Bisri contohnya. Ya, dia buat sajak berbentuk rumah atau sajaknya Sutarji atau sajaknya Ibrahim Sattah. Ada sajak Ibrahim Sattah judulnya Maut. Itu gambarnya seperti muka anak panah, ujung anak panah segitiga susunannya. Padahal kata yang diulang-ulang itu aja, dia diam dia sebanyak 13 kali. 13 itu angka apa? Kepercayaan orang apa? Angka sial. Celaka 13 kata orang. Nah, ada orang katakan celaka 12 lah. Celaka 13. Angka sial. Jadi gambarnya itu dibuatnya 13
Kata yang diucapnya itu, yang diulangnya adalah ulang-ulang. Dia, diam-diam, diam-diam, dia. Balik lagi, dia, diam-diam. Sebanyak 13 kata. Kalau saya nggak salah 13 kata. Kalau saya tidak salah hitung ya, akhirnya maut. Anda tahu pemahaman saya terhadap saja itu, ya saja itu udah lama. Dari tingkat 1 sudah saya sudah baca saja itu, saja mautnya tadi. Tapi saya mampu mengapresiasinya dan benar-benar tidak salah. Kapan? Ketika saya melihat jenazah penulis itu di depan saya. Jadi jenazah betul, jenazah Ibrahim Satta itu di depan saya, terbaring. Jadi ceritanya begini, saya dikatakan dekat tidak, tapi kenal dengan Ibrahim Satta. Pernah dia tetangga saya, pernah saya 1-2 kali berguru dengan dia dalam bidang teater. Lalu saya suka dengan puisi-puisinya, dengan gaya-gaya atraktifnya membaca puisi. Lalu pagi-pagi saya masih di redaksi, saya wartawan, saya ditelepon oleh seseorang, ya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia bilang, Bang, dia manggil abang saya, Bang Ibrahim meninggal. Saya manggil dia Pak Ibrahim Satta. Pak Ibrahim meninggal. Kenapa? Saya bilang, kan kaget. Tiba-tiba ada sakitnya. Tadi malam serangan jantung. Lalu tanpa pikir panjang, saya meluncur ke tempat rumah beliau. Ya, namanya biasalah, namanya kita takziah ya. Saya ingin tahu di mana apanya, jenazahnya. Lalu saya duduk di depan jenazahnya, itu dibaringkan di dipan tanpa ada kasur lagi, tapi sudah ditutup dengan tutupan yang belum dikapani, dikait. Lalu saya posisi kakinya saya duduk, ada meja tamu itu, saya duduk dengan penyair almarhum Idris Tintin, berdua kami. Entah kenapa, dan saya melintas saja itu. Lalu saya bilang sama Idris Tintin, senior saya, oleh Idris Tintin, Ibrahim Satta itu dianggapnya adiknya, udah dianggapnya adik, dan dia selalu menangis ya. Jadi saya sambil menangis saya usik, Bang, saya bilang, ingat enggak sajaknya beliau nih? Idris Tintin tidak jawab, sajak maut Bang. Karena waktu itu ada seorang Pak Haji sama seorang anak gadis, saya yakin itu anak dia, membuka jenazah itu. Ya, mohon maaf nih, kita bukan apa-apa. Dia buka, namanya keluarga mungkin ya. Dia buka, lalu dia lihat kiri kanan mungkin apa akibatnya. Ya namanya orang meninggal kan diam. Jadi wajar saja tadi itu. Orang meninggal itu mau diapakan saja dia diam. Jadi dia diam-diam, dia diam-diam maut. Disitulah saya baru tahu, dari mulai kuliah saya pikir ini permainan kata aja. Dulunya si Anda saya katakan, wah enak dalam diskusi. Kan enak bolak-balik aja. Ya kan seperti main-main gitu. Tapi siapa yang menciptakan secara memula itu orang cendekia. Sama dengan ketika Anda melihat misalnya sajaknya Sutarji nanti, ya, tragedi Sika dan Winka. Dari Winka jadi kawin jadi Winka. Sika. Dari kasih ke Sika. Enak betul nih. Saya punya teman juga, mau sebalikkanlah namanya. Tapi ketika Anda mau menciptakan itu, ada pengekor, bukan pemula. Saya lanjutkan. Jadi ada unsur apa? Tipografi. Apa lagi yang belum masuk? Iya, tadi kan bisa secara masalah bahasa, gaya bahasa itu kan baca salah satu dari antaranya. Kalian nggak bisa itu memahami, apa lagi? Yang namanya majus kan itu gaya bahasa loh. Nah, berarti itu tadi yang pahami. Apa lagi? Ya, pengimajinasi itu kan bicara tentang masalah
gaya bahasa juga. Ya, mari saya beri contoh begini. Ya, kan imaji tadi kata imaji. Mari saya beri contoh begini. Yang saya kemarin pernah saya bacakan pada Anda. Saya Toto Sudarto Bahtiar. Ya. Nah, dia bilang gini. Ibu, ketika aku pergi menasihati. Ibu, maksudnya ibu dia. Ketika aku pergi menasihati. Nah, itu kaitannya, kenapa saya ucapkan seperti itu? Karena kalau saya ucapkan ibu ketika aku pergi menasihati, berarti ibu ketika dia yang pergi menasihati, bukan ibunya. Nah, dari tadi itu yang saya katakan tadi, munculnya apa? Kalau kita udah paham maknanya, kita muncul ada intonasi. Ya, atau saja yang lain atau Sudarto Bahtiar. Setiap kita bertemu gadis kecil berkalian kecil, senyummu tak pernah meninggalkan duka, menatap padaku pada bulan merah jambu. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita pahami. Sebagai contoh, diksinya, ya, kenapa dikatakan padaku pada bulan merah jambu? Karena ibaratnya muka dia itu memerah seperti bulan merah jambu. Tapi kalau kita menggunakan makna denotasi, ya kita katakan bulannya di atas. Paham? Nah, oke. Tapi tadi ada pendapat lagi yang berbeda, ya. Ada membagi begini, ada membagi jadi dua dulu. Ada unsur fisik dan ada unsur batin. Tadi yang dikatakan tadi, ya. Ada unsur fisik, ada unsur batin. Unsur fisik itu apa? Unsur yang dilihat. Secara teks dapat dilihat. Itu unsur fisik. Ya. Anda, saya lihat itu unsur fisik Anda. Tapi batin Anda kan saya lihat. Paham? Apa yang bisa kita lihat itu? Pola lari, pola baik, rima. Itu unsur fisik. Ya. Amanat. Tersurat ya tersurat. Tapi yang tersirat itu enggak. Larinya udah unsur batin. Tema itu unsur batin. Ya. Nada kan tidak tertulis nada. Kecuali misalnya puisinya dibuat dalam bentuk ada tipografi yang mengikuti irama. Anda lihat nanti di Armanji Waluyo. Teori apresiasi puisi. Puisi Herman karangan Sutarji ditulis berdasarkan irama ucapan. Itu secara visual iramanya kita baca. Herman tak bisa pijak di bumi dan tak bisa malam di bulan. Diikutinya iramanya dengan intonasi. Ya. Tapi kan itu satu-satunya. Puisi tipografi namanya atau puisi poster. Paham? Itu tadi unsur fisik atau unsur batin. Tapi ada teori yang mengatakan unsur puisi itu ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang saya kata Anda itu, kalau dibicara unsur fisik, unsur batin, itu adalah unsur intrinsik yang dibagi dua. Ada unsur intrinsik yang kelihatan, ada tidak kelihatan. Tapi kalau bicara unsur fisik, intrinsik dan ekstrinsik, ekstrinsik itu tidak kelihatan di luar. Ada di teks yang mempengaruhi. Unsur ekstrinsik itu sebetulnya yang dipengaruhinya itu adalah unsur cerminan dari sastrawan, dari penyairnya, dari penulisnya. Di fiksi sudah saya jelaskan juga unsur ekstrik. Ya kan? Yang kita singkatkan supaya mudah ingat itu ipoleksis hankam, agama dan kepercayaan. Paham? Paham, Pak. Nah. Oke. Sampai di situ. Kenapa kita harus tahu dulu unsur fisiknya? Supaya pertama kita bisa memilah, bisa kita melihat contohnya melihat apa. Nah, kalau kita bagi lagi sebagai karya sastra, dia bisa dibagi dua. Mana unsur yang berkaitan manfaat, mana unsur yang kaitannya dengan keindahan. Atau dalam sedikit yang mana kalau dalam teori Welek, mana keindahan itu namanya ultile. Mana yang manfaat itu namanya
dulke. Orima itu maksudnya keindahan. Oke? Keindahan. Gaya bahasa maksudnya keindahan. Manfaatnya mana? Amanat. Pesan. Itu amanat tuh. Manfaatnya. Karena itu saya katakan pada Anda, kalau sebuah karya puisi yang ada keindahannya aja, tidak ada amanat yang kayak pepesan kosong. Sama dengan Anda makan makanan yang enak tapi tidak bergizi. Ya, tidak ada gizinya. Makanya enak-enak, tapi tidak ada gizinya. Atau sebaliknya, makannya tidak enak, tapi manfaatnya bagus. Anda tahu apa? Kamiloto tahu? Tak tahu? Tahu. Bentuknya kayak apa? Kamiloto itu bentuknya kayak apa? Empudu tanah. Ah iya. Kayak kecil sedikit dari daun cabai. Mau coba pahitnya. Nanti kalau jumpa itu tanam, tapi anak kos boleh lah nanam di pot. Kasih air panas 1 gelas, petik dua daun, rendam beberapa menit, minum lah. Pahitnya bukan main. Ya, lebih pahit daripada kehidupan. Oke, paham? Jadi kita tahu dulu. Oh, teori bicara tentang mencari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oh, ini caranya. Bicara tentang unsur fisik dan batin. Ini rupanya. Tadi kan banyak pendapat. Kita sharing lagi. Karena itu tadi, kalau sudah lebih dari satu kata, itu berkaitan dengan gaya. Tapi masih satu kata dia, kategorinya diksi, pilihan kata. Nah, diksi itu apa? Ada proses memilih. Memang penyair katakan saya harus memilih kata ini, tapi tidak. Kita yang orang bahasa, kita menguasai bahasanya, kita cari sinonim katanya. Itu dulu. Kenapa aku penyair begini? Kenapa dalam bahasa ada kalanya orang bahasa verbal itu ada kalanya arti itu berbeda dari segi rasa. Dari segi kamus tidak. Tapi rasa beda. Mari kita beri contoh. Anda punya teman nih, kan banyak nih. Ada yang bicara pada Anda, dia menggunakan kata aku. Aku tidak bisa kalau begitu misalnya. Lihat kata aku aja saya dah kok sombong kali. Tapi ada teman Anda yang katakanlah namanya sama Nina katakan. Nina tak begitu kalau di rumah terasa seperti manja. Apalagi kalau gunakan kata dia anak paling kecil, adek dia bilang dia menganggap kita ini orang tua. Kan ada kalau gitu kan? Kakak rasanya lebih dari saudara. Adik saya tidak pernah katakan saya panggil saya dirinya adek. Itulah yang saya katakan artinya sama secara kamu, tapi pada tingkat rasa berbeda. Dalam ilmu bahasa namanya ada unda usul. Orang merintah kalau tandanya tidak beda-beda, tetap tanda seru. Ayo bu, udah masuk silakan bu, duduk ya sini bu. Kan perintah. Datang anak kecil, kamu sini. Mana artinya sama, suruh duduk. Tapi berbeda. Kan tidak mungkin kita pada anak kecil. Ayo duduk. Atau saya lah kadang-kadang misalnya. Ayo silakan masuk. Pasti pikir Anda, ini bapak ini nyindir nih. Nah itu tadi harus paham. Jadi orang sastra itu sensitif karena dia pandai menginterpretasi bahasa maknanya. Gitu. Jangan sampai Anda belajar sastra, tahu-tahu dalam perilaku tidak ngerti dengan kias. Tahu? Bertamu rumah orang punya tamu itu, datang. Kami sebetulnya mau pergi. Nah, Anda lama-lama, saya udah ngatakan tadi kan, saya ya sampai jam 4 ya. Tahu-tahu jam 4 masih juga
harusnya kita ingatkan, Pak, ada udah jam 4, oh kan harusnya begitu. Tapi enggak, misalnya kita sekarang, misalnya gitu. Atau gini, tuan rumah sudah mulai kayak bisul, keluar masuk, atau dia lihat jam. Nah, kita harus tahu bahasa isyarat, ya. Ini tidak. Jadi orang sastra itu sensitif, gitu. Bahkan bahasa isyaratnya dia tahu. Paham? Nah, ada mau ditanyakan tidak? Ya. Tadi kan kita mendiskusikan tentang puisi Ibrahim Hatta kan Pak? Iya. Jadi saya sempat share di internet bentuk dari puisinya itu bentuk anak panah ujung dari busur tadi kan Pak? Iya. Tadi Bapak sampaikan Bapak menemukan amanat dari puisi itu saat Bapak melihat jasad beliau. Nah, dari anak panah tersebut apakah mungkin Pak terdapat pesan tersirat dari tipografi yang berbentuk segitiga tersebut itu memungkinkan maknanya bahwa artinya kita akan ke sana Pak, menjemput kematian atau maut. Yang dimaksud yang paling secara visual tipografi itu puncak dari diam itu mati. Ya, Anda diam, maksudnya puncak dari Anda diam, Anda bergerak itu mati. Paham? Jadi tipografi itu tidak sekedar gagah-gagahan. Nanti baca lagi kalau Anda lihat. Tapi bagi pengikut yang lain tidak. Anda tiba-tiba ke makam pergi takziah nih. Kenapa pakai baju hitam? Kenapa tidak pakai baju merah? Karena Anda mengekspresikan diri ikut berkabung, ikut duka. Tidak perlu dikatakan aku ikut duka lah. Dengan berpakaian aja dah jelas. Paham? Nah, jadi tipografi itu kalau boleh kita rumuskan, ya, kalau boleh kita rumuskan nih, dia menjadi bahasa non verbalnya puisi ketika dia menyampaikan makna. Jadi belum dilihat aja orang udah tafsirkan, oh ini maknanya. Sama dengan kalau kita juga memahami rambu-rambu lalu lintas. Ada S di silang selendang merah, artinya apa? Dilarang. Ada S. Dilarang stop. Asal katanya nggak stop. Ya. Dilarang berhenti. Ada P. Parkir. Tapi kalau dia pakai selendang merah dilarang parkir. Tapi kalau itu stiker di baju perempuan di dadanya, apa artinya? Perempuan. Iya, perempuan. Nah, kan mana jadi berbeda kan? Iya kan? Kan mana Anda perlu dikatakan begitu. Oh iya Pak ya. Nah, jadi itu sekali lagi saya katakan kepada Anda bahwa unsur-unsur tadi itu ada unsur yang dulunya ada, sekarang nggak ada lagi. Contohnya tadi irama. Kenapa sekarang orang bebas bicara membaca puisi dengan irama apa saja bahkan dijadikan lagu? Ya karena nggak ada lagi kata irama. Ya nggak ada lagi. Tapi pada puisi lama, walaupun itu iramanya baru diciptakan orang, mengikat. Tadi yang saya katakan tadi lagi trennya, ya. Misalnya lagu tentang Melayu tentang ikan di kolam itu kan itu juga. Kita kan bisa tukar, amannya bisa kita tukar, iramanya katanya bisa kita tukar. Paham? Paham? Paham itu? Kalau paham Anda buat tugas pertama katanya itu mengubah lirik lagu. Anda buat kontennya supaya nggak membosankan. Anda pilih lagu yang iramanya irama syair kah, lagunya liriknya syair kah atau pantun kah, lalu liriknya Anda ubah. Seperti tadi, Ciki ini konang dia. Anda coba iramanya irama itu, liriknya diubah. Ya, Anda kan tak kenal, tahu enggak Anda Ciki ini?
Tahu enggak? Apa? Iya, enggak pernah enggak kecil ini. Enggak pernah. Yang pernah aja lah. Ya. Apa yang daerah di sini yang namanya 3 suku kata yang bunyinya i? Apa? Ada namanya, contohnya Langgini, itu sama. Langgini di mana ya? Langgini di mana? Coba. Orang Kampar, orang Pekinang, di mana Langgini? Hah? Iya, Pekinang, seberang Pekinang. Nah, jadi kata Cikini ganti dengan Langgini. Nah, ya kan? Nggak bisa, karena Gonoria bunyi A. Ya kan? Harus cari juga yang nama daerah yang 3 kata bunyinya A. Iya kan? Nah, saya tantang kalian. Lagunya bebas. Apa? Nada lagunya bebas, Pak. Nadanya diambil. Tapi kan tadi pola unsur intrinsik yang mengikat. Nadanya itu, tapi kata-katanya diubah. Paham? Saya lihat di TikTok pengenalan diri mahasiswa di daerah mana? Benar? Benar kan? Iya. Coba mau jadi mahasiswa kreatif. Jadi ada buat konten, Anda katakan bahwa saya ini lagu, saya akan mencoba ini pola unsur intrinsiknya, unsur iramanya lagi populer di puisi namanya unsur irama. Nah, saya akan mencoba untuk irama yang terikat ini dengan lirik seperti ini. Bukan bikin lagu ya, bikin lirik, mengubah lirik, lagunya tetap. Paham? Bukan hanya lagu itu, banyak lagu lain, Tanjung Katung, banyak lagu-lagu Melayu. Melihat ikan di kolam, itu satu puisi lama. Anda tidak yakin dengan suara Anda? Minimal sejelek-jeleknya suara Anda bermanfaat untuk mengusir ayam ketika masuk di rumah. Jangan takut. Ya, jangan takut. Sejelek-jeleknya suara kalian minimal bermanfaat untuk mengusir burung di sawah. Nah, mulailah pilih lagu-lagu yang iramanya irama Melayu. Ya. Apakah itu bentuk Karmina, apakah itu bentuknya syair, tapi liriknya udah ada ubah. Mulai tidak ada lagi cerminan liriknya lirik lama. Ingat, lirik itu yang saya maksudnya adalah larik tadi, bahasa tadi. Cara mengubahnya tadi, kalau dia 3 suku kata, Anda cari juga 3 suku kata supaya masuk dia. Kalau akhirnya i, Anda cari juga kosakata yang akhirnya i. Jadi rimanya tidak ada ganggu, paham? Rimanya jangan diganggu. Kalau rimanya diganggu, kacau dari iramanya. Paham? Itu tugas kita. Dan menurut saya, ada lagi yang bertanya nggak? Ada nggak? Nah, ini bentuk pemahaman tentang puisi itu. Nah, kalau tidak ada, saya akan tambah lagi. Ya, saya akan tambah lagi. Itu kalau kita bicara pengertian, maknanya bukan puisi sebetulnya. Arti pengertian kita pakai itu adalah yang dikatakan dengan makna saja. Kenapa ada katakan makna saja yang lebih tepatnya? Karena kalau bicara puisi, puisi itu bisa saja tidak ada bait. Ya. Di belakang dengar. Jadi kalau bicara puisi, bisa saja yang dikatakan puisi itu tidak ada baitnya. Tidak ada irama akhirnya. Contoh, ada puisi yang 1 baris. Puisi. Tapi dikatakan saja, bagaimana bentuknya? Cuma 1 baris. Sajaknya puisinya Ibrahim Sutarji, Luka. Liriknya cuma ha. Di mana kita mau cari baitnya? Unsurnya itu tidak banyak, ya tidak lengkap. Di mana kita mau melihat makna mana tersuratnya? Ya ada mana tersirat. Ya,
Tapi puisi-puisi saja, kalau menurut saya tidak saja. Karena saja itu secara konvensi kita melihat wajah orang, bentuknya, bentuk bangunannya. Ya, ini tidak berbentuk dia. Dalam teori jenis puisi itu dikatakan puisi konkret. Baca buku Herman Waluyo. Jenis-jenis puisi. Ya, ada ini nanti kalau kalian nanti bicara tentang jenis puisi, bentuk-bentuk puisi ini berdasarkan bentuk-bentuk puisi itu ada puisi, ada jumpai nanti puisi konkret namanya. Ada satu puisi dari asing di luar, setahu saya dari luar, judulnya Tree. Tree itu pohon, bukan Sri itu kan 3, tapi Tree pohon. Itu dibuat susunan hurufnya, nanti Anda bisa baca, lihat di buku Herman Waluyo, susunannya seperti pohon natal. Ya, jadi tipografinya ada. Dia mau dia menceritakan secara visual bukan pohon saja, tapi dia katakan ini kalau orang udah bicara pohon Natal, ingatnya apa? Hari Natal, kan begitu. Ketika orang ada dekorasi ketupat, ingatnya apa? Lebaran. Ya, bukan ingatnya tukang sate. Karena dia begitu. Lebaran itu bukan semua lebaran. Lebaran ketupat kata orang kan begitu. Nah, itu tadi. Paham? Udah jam berapa? Jam 2:30, Pak. Iya. Oke. Sampai di sini dulu. Tapi saya tambah sedikit lah kalau ingin takut apa supaya tadi kan tergantung tadi Anda bingung tadi. Nah, dalam teori Anda akan menjumpai puisi satu baris. Padahal puisi itu, puisi berpola itu ada satu baris. Pepatah, peribahasa itu kategorinya puisi. Tong kosong nyaring bunyinya, kan satu baris. Air beriak, tanda tak dalam, kan satu baris. Kenapa satu baris? Kalau puisi, karena itu harus diinterpretasi. Apa yang dimaksud dengan air beriak tanda tak dalam? Jangan dia mengartikan secara kamus, nggak masuk dia. Berarti kategori kalau kita merujuk ke pertemuan kita pertama, dikatakan puisi itu harus bahasanya puitis, kategorinya puitis. Tapi kalau bicara saja, itu bicara tentang batang tubuh. Karena itu saya katakan itu puisi tapi tidak termasuk saja. Paham? Nah, orang, mohon maaf nih, orang disabilitas itu manusia enggak ya? Manusia kan? Enggak ada kaki bisa manusia enggak? Enggak ada mata. Jadi yang dikatakan manusia itu apa? Apa? Mikir akal. Monyet itu manusia enggak? Kenapa enggak manusia? Tapi punya akal. Masalah sempurna tidak sempurna aja. Orang gila yang katanya akal. Kenapa? Akalnya terganggu. Yang dikatakan manusia itu, dia tuh fisiknya itu fisik manusia tapi ada nyawa. Coba kalau ada nyawa, mayat. Tidak ada rohnya, mayat. Oke, kita setelah beberapa menit nanti kita masuk lagi ke sesi kedua. Makasih, ingat tugasnya, belakang ingat tugas. Kalau tidak ya, oke. Nah, mudah-mudahan tugas ini banyak yang follow, banyak yang ini. Amin. Nah, okay. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.